Hi everyone, welcome to Sunday Live Talk Show. It is the second week of the month of April 2021. We will be talking this full month about God's victory, the thing about God has given us victory, God has given us salvation by dying on the cross and by raising up on the third day. And yeah, I believe that through that we have got a redemption of sin, we have got salvation, we have got victory, we have got all the good things that God has prepared for us, and that also shows God's love towards us. Amen. So without further ado, today we'll be talking with Pastor Asaf Emmanuel. And before we do the talk show, we're gonna worship the Lord, and let's bow our head first and let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Lord, for this day, Lord. If we can gather at this moment, Father, it is only because of you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We just render the complete time into your hands, Father. Let your Holy Spirit be in our hearts, be in our houses, and let your Holy Spirit anoint us. We just want to give this time completely into your hands, Father. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. In your mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, and I know you love me. Your holy presence surrounding me in every season, and I know you love me, and I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, the glory fills the highest praise. What can separate me now? Hallelujah, Jesus. We love you, Lord. Thank you, Lord. You go before me. You shield my way. Your hand upholds me, and I know you love me, and I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than these. You have overcome the grave, the glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than these. You have overcome, Jesus. You have overcome the grave, the glory fills the highest place. What can separate me now? And you tore the veil, you made a way. When you say that it is done, and you tore the veil, you made a way. When you say that it is done, when earth fails me, fall from my eyes.
love me, and I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Thank you, Jesus. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What can separate me now? Hallelujah. Okay, everyone. Pastor Asaf Emmanuel have joined us, and I pray that it will be a blessing to all of you yang sedang menonton. Jangan lupa di-share ke teman-temannya untuk join kita saat ini. Ya, mari kita tunggu untuk koneksinya tersambung. Shalom, Pastor. Shalom, Daniel. Halo, wow. Terima kasih banyak, Pastor, untuk waktunya, untuk kebersediaannya untuk hadir di live talk show ini. Sebuah kehormatan bisa kedatangan dan bisa berbincang-bincang dengan Pastor. Thank you, Pastor, untuk waktunya. Thank you for the honor and the opportunity. Thank you, Pastor. Akhir-akhir ini sedang sibuk apa nih, Pastor? Sedang sibuk menjaga domba kepunyaan Tuhan aja. Karena masa pandemi ini pasti sukar buat semua orang ya. Jadi harus tetap kuat dalam Tuhan semua. Ya. Wow. Tentunya kan Pastor dalam menjaga domba kan pasti ada ya perbedaan yang sangat signifikan ya dari tahun lalu sampai saat-saat ini, terutama di saat-saat pandemi. Ada nggak sih, Pastor, perbedaan tertentu yang Pastor rasakan dalam mengatur dan mengurus domba-domba karena pandemi ini, Pastor? Ya, yang pasti perbedaannya adalah kita tidak physically connected ya, semua berjarak, semua virtual, semua online, ibadah juga online, dan sukar untuk memantau semua orang. Dan saya biasanya senang sekali kalau ketemu mereka. Waktu awal-awal pandemi saya menyempatkan diri untuk keliling, lihat kondisi jemaat, bagikan sembako, tetapi kan ketika angka korban juga makin tinggi, saya juga harus bijaksana untuk bukannya saya takut, tapi saya tidak mau jadi salah satu agen penularan ya. Jadi saya di rumah saja dan tetap memantau bersama istri, kita pantau terus. Wow, luar biasa. Sudah berapa tahun Pastor menggembalakan, Pastor? Mengembalakan tahun ini, nanti bulan Juli masuk tahun ke-8. Wah, dahsyat, keren-keren. Pastor, aku pengen tahu nih. Memang cita-cita dulu Pastor ingin menjadi seorang gembala gereja? Enggak, sama sekali enggak mau. Really? Kenapa, Pastor? Cita-cita saya kepengennya jadi bisnismen. Kalau dari kecil ya, kepengennya dari kecil selalu berpikiran kalau saya dewasa, saya mau pakai jas, pakai dasi, punya banyak uang, bisa tolong banyak orang dengan usaha saya. Tapi sekarang pakai jas, pakai dasi juga, but totally different job. Betul. Packagingnya sama, ininya sama, covernya, tapi penyajiannya agak berbeda. Iya. Luar biasa. Pastor, terus bagaimana ceritanya sampai menjadi seorang gembala dari yang tadinya mau menjadi businessman? Kan pasti ada pergejolakan tertentu pasti dalam hati dan pikiran Pastor. Ya, singkat cerita saya ditangkap Tuhan itu sekitar kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA saya ditangkap Tuhan, saya jatuh cinta sama Tuhan, saya sadar saya orang berdosa, dan ada rasa syukur yang besar sekali di hati saya untuk menyerahkan hidup saya buat Tuhan. Tetapi kan caranya enggak melulu jadi pendeta ya, bisa jadi apa saja gitu. Tetapi kerinduan itu besar sekali untuk saya melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Di satu KKR, di kampus waktu itu, saya kuliahnya sebelumnya kuliah sekuler, saya jawab tantangan dari satu stadium seluruh sivitas akademika yang hadir, dari ribuan orang yang hadir, dari ribuan mahasiswa yang hadir, hanya 2 orang yang menyerahkan diri untuk jadi hamba Tuhan full time. Saya salah satunya. Tetapi nggak langsung gampang di situ. Setelah menjawab panggilan, ternyata uang itu enak, uang itu menggiurkan, apalagi kalau sudah masuk dunia kerja, panggilan itu makin senyap. Singkat cerita, Tuhan panggil saya mulai dari cara halus sampai cara agak keras.
Mhm. Mulai dari sayup-sayup sampai tergeletak, kehilangan ginjal, kena tumor raksasa, ginjal satu hilang, terus kena kanker, kanker paru-paru stadium 3. Waktu kena kanker baru saya nyerah. Akhirnya saya nyerah, saya bilang Tuhan, saya sadar, saya sudah lari bertahun-tahun dari panggilan, sekarang saya mau. Waktu saya menjawab mau itu, ya kankernya hilang. Jadi saya sadar saya hidup dengan umur yang dipinjamkan Tuhan, extended time dari Tuhan. Makanya saya ada di posisi hari ini. Karena saya Wow. sudah berkata, saya sudah selesai dengan diri saya. Wow, luar biasa. Ini cerita Pastor membuat aku jadi semakin penasaran dan dengan beberapa hal nih Pastor. Dan aku ya kan nonton juga pasti ingin tahu lebih dalam lagi nih Pastor tentang Hmm. kisah Pastor yang luar biasa ini. Cuma sebelumnya aku ingin tahu, berarti Pastor itu tidak terlahir dalam keluarga yang Kristen atau memang Kristen cuma hanya KTP Pastor? Iya, keluarga Kristen KTP. Mama Oke. sebelum menikah dengan papa, mama bukan Kristen, mama dari seberang. Mhm. Lantas ya ketika lahir baru, yang pertama lahir baru itu saya. Jadi Hmm. ketika saya memutuskan untuk pertama kali jatuh cinta sama Tuhan, SMA itu ditanya kalau lulus mau jadi apa, saya bilang saya mau masuk sekolah teologi, saya mau jadi pendeta. Wah, itu perlawanan keras sekali dari ayah saya terutama. Wah, Oh, nggak bisa. Apa kamu mau bikin orang tua mati cepat apa enggak katanya. Tapi sekarang oh kami semua gitu. melayani Tuhan. Mhm. Wow, luar biasa. Jadi karena papa yang menolak keras itu kakak jadi berbalik arah gitu mengambil kuliah sekuler gitu. Ya, betul, betul, betul sekali. Wow. Terus kemudian bagaimana kakak bisa Pastor ini bisa terkena penyakit tumor dan kemudian kanker itu sebenarnya satu apa berbeda-beda Pastor? Beda kejadian ya. Kalau tumor raksasa itu diameternya 29 cm. Jadi kalau Daniel punya penggaris 30 cm kan sekian, Iya. sekian ya. Dikurangi satu itu diameter tumornya. Nah, tumor itu ternyata ginjal kanan saya yang membengkak jadi raksasa. Itu tahun 2004. Kanker itu tahun 2008. Jadi kalau saya tidak salah hitung, 2008 saya menyerah dengan Tuhan, saya itu lari dari panggilan sekitar 10 tahun. 10 tahun saya lari seperti Yunus. Oke. Kalau Yunus dibawa kembali dengan ombak, dengan Iya. angin badai, saya dengan kanker. Kanker yang membuat saya menyerah akhirnya. Oke. Jadi pada waktu kena tumor itu Pastor kira-kira berumur berapa Pastor pada waktu itu? Ah, lupa saya sudah kena tumor tuh berberapa ya. Dan waktu kena tumor itu saya sudah bekerja sih. Masih Oke. kepala dua lah pasti umurnya ya. Oke. Wow. Tapi pada saat itu belum menyadari gitu, Pastor, kalau memang itu tanda dari Tuhan atau memang sudah menyadari, cuman memang bebal aja gitu. Sudah dan bebal. Jadi waktu itu saya ngotot sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan jelas panggil saya tinggalkan karir, saya harus jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, sembuhkan saya dengan cara mujizat. Itu permintaan bodoh saya. Padahal kedaulatan kan di tangan Tuhan. Lantas Betul. ketika sembuhnya tidak dengan mujizat, melainkan dengan operasi di perut saya bagian kanan ada 59 jahitan yang menjadi kenang-kenangan seumur hidup. Itu ginjal kanan saya harus dikeluarkan dengan cara begitu. Lantas karena nggak mujizat, saya nggak mau jadi hamba Tuhan, saya bilang gitu. Oh, Nanti 2008 baru akhirnya Tuhan permalukan saya. Kalau itu sudah betul-betul ilmu medis juga sudah tidak bisa tolong, akhirnya Tuhan tunjukkan bahwa kalau saya mau, saya bisa. Nah, ketika itu baru saya berkata, ya sudah Tuhan, saya nyerah. wow, luar biasa sekali. Pastor nih, mungkin orang dunia kalau menonton ini ya, mungkin yang belum percaya kan pasti kan bertanya-tanya. Yang namanya terkena kanker, apalagi kalau misalnya sudah bekerja kan pasti memiliki ya dana yang cukup dan lain sebagainya kan pasti bisa berusaha untuk mengobatinya, mungkin keluar negeri atau kemana gitu, Hmm. Pastor. Apakah memang sudah berusaha tetap memang gak bisa semuanya angkat tangan atau gimana, Pastor? Ya, saya sudah di beberapa rumah sakit ya. Terakhir sudah di Singapura, di Oke. National Cancer Center. Hmm. Dan seperti Daniel tahu, selama ini kan pasien kanker kan chance of survivalnya kecil sekali. Yes, true. Kalaupun survive itu cuma berapa? 0, sekian persen mungkin dan harus menjalani kemoterapi yang sangat menyakitkan, bukan cuma sakit secara finansial tapi sakit secara fisik buat si pasien, buat keluarga. Jadi semua orang akan terluka dengan itu. Nah, ketika sudah sampai di Singapura, sudah istilahnya sudah mentok ya. Saya pikir sudah tidak ada jalan lain. Jadi Hmm. waktu itu saya bilang sama Tuhan dan sama gembala saya, rasanya saya sudah menyerah, saya siap jadi hamba Tuhan.
Dan terlalu banyak kalau kalau saya ceritakan di sini kejadian aneh, kejadian ajaib di Singapura yang saya alami sama Tuhan sehingga saya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan itu terlalu banyak, terlalu aneh dan terlalu jelas bahwa itu Tuhan. Terlalu Iya. aneh dan singkat cerita ya profesor di Singapura tidak menemukan kanker apapun, jadi saya diizinkan pulang dan seperti itu, seperti begitu cara Tuhan menarik saya. Wow, amazing, luar biasa. So, semenjak saat itu pastor memulai pelayanan full time pastor. Ya, akhirnya saya mulai pelayanan full time. Saya uh, menyerahkan diri di sebuah gereja lokal untuk menjadi seorang full timer. Lantas saya juga akhirnya banting setir, kuliah teologi lagi. Saya ambil MA, Biblika, saya lanjutkan MTH, begitu. Wow, luar biasa. Tidak mengalami penolakan lagi atau masih mengalami penolakan dari dalam keluarga? Oh, sudah tidak, puji Tuhan karena semua sudah lahir baru akhirnya. Wow, haleluya, puji Tuhan. So, pastor dari yang namanya melayani full time sampai yang namanya kalau bahasa teologi kan kalau memulai gereja kan kita disebutnya sebagai merintis ya, Ya, melakukan perintisan kan. Memulai ya, perintisan kan pastinya tidak mudah ya pastor untuk melakukan segala sangat. sesuatunya dari nol. Nah, Ya. kira-kira apa sih pastor suka dukanya gitu memulai perintisan? Dukanya banyak ya, dukanya banyak sekali. Kalau dibilang tahun sudah panjang belum panjang, tapi di masa yang singkat ini pun berkali-kali saya seperti mau menyerah, seperti mau lari dari panggilan. Hmm. Tapi setiap kali lihat lihat begitu banyak bekas operasi di tubuh saya di mana-mana, termasuk ada ring jantung di dada, jadi ada lubang di atas dada bekas operasi, ada bekas pembuangan ginjal segala macam ya saya jadi tidak jadi untuk lari. Kalau Wow. dibilang susah, susah sekali karena modalnya nggak ada modal rupiah sama sekali dan ya modal pengalaman juga minim. Saya cuma punya modal taat. Saya tidak punya donatur, saya tidak punya siapa-siapa, hanya punya anak istri yang setia mau pikul visi ini. Dan ada beberapa anak rohani yang waktu itu masih masih kecil-kecil, masih SMP, SMA. Mereka mau ikut saya. Cuma itu modalnya. Betul-betul tidak ada kekuatan sama sekali kalau secara manusia diukur di atas kertas, tidak ada. Cuma taat modalnya. Wow, luar biasa. Nggak gampang loh pastor melangkah dengan ketaatan itu Oh, bagi menakutkan. apalagi dengan tidak ada dananya yang cukup. Biasa kalau aku belajar juga selalu dikasih tahu kalau mau mulai perintisan itu selalu harus mempunyai donatur, mempunyai supporter dan lain sebagainya. Tapi ini wow, luar biasa sekali. Dahsyat. Wow, keren. Pastor kemudian melangkah 1 tahun demi 2 tahun, 3 tahun sampai sekarang 8 tahun. Kalau bisa diceritakan nih, Pastor, kira-kira apa sih gitu tanda dari Tuhan yang betul-betul meyakinkan bahwa memang betul saya diciptakan atau saya memang harus menjadi seorang gembala daripada gereja ini gitu. Ada nggak, Pastor, kayak tanda khusus dari Ya, Tuhan? tanda khususnya terlalu banyak karena saya terlalu budak ya. Kalau buat saya lebih cepat taat lebih baik. Saya cuma Hmm. termasuk kalau orang Tionghoa bilang auban, keras kepala. Jadi cara spesifik terlalu banyak. Mujizat kesembuhan salah satunya. Ketika saya sudah full time pun untuk keluar dari gereja lokal dan merintis pengembalaan sendiri, saya butuh mendengar 6 orang bernubuat, 6 orang yang tidak kenal saya, tidak tahu cerita saya, tidak tahu pergumulan saya, dan 6 orang ini betul-betul dari kota-kota dan bahkan negara yang berbeda menyampaikan hal yang sama kepada saya bahwa what are you doing here? God told you to go out and start a church. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuhan kan sudah ngomong sama kamu untuk keluar dan rintis pengembalaan. Oh, kalau itu udah terlalu spesifik, Daniel. Jadi saya udah tidak bisa ngelawan Tuhan gitu loh. Pasti, Dan pasti. dan selama bertahun-tahun pengembalaan, kenapa kami masih bertahan? Karena di situ pun ada tangan Tuhan, ada jejak Tuhan yang sangat jelas. Setiap kali kami mau menyerah, selalu ada intervensi Tuhan yang aneh-aneh dan ajaib. Sehingga kita masih bisa yakin bahwa betul-betul Tuhan ada. Dan penyakit-penyakit saya membuat saya berkata bahwa kalau kalau Daniel lihat Instagram saya, hashtag saya adalah ingin dampak bukan tampak. Karena ternyata hidup yang rapuh, hidup yang bisa mati kapanpun, kemudian dinilai sukses, berhasil di ujungnya adalah bukan soal masalah seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi hidup yang sukses adalah seberapa banyak dampak yang kita hasilkan. Karena hidup ini singkat, hidup ini sangat singkat.
Wow, luar biasa sekali. Mm-mm. Wow. Kalau mendapat nubuat seperti itu sampai 6 kali ya memang sepertinya memang sudah panggilan Tuhan ya. Dahsyat, Iya, dahsyat. Pastor kemudian sampai detik ini masih melayani Tuhan dan masih mau mem- menyenangkan hatinya Tuhan. Sangat dahsyat. Pastor, aku ingin tahu nih Pastor, pendapat Pastor. Ada banyak orang mm-mm. yang berkata bahwa saat-saat ini terutama ya seperti keadaan pandemi seperti ini itu karena Iya. Tuhan murka dengan umatnya dan lain sebagainya. Apa tanggapan Pastor kalau mengenai mengapa hal ini bisa sampai terjadi? Tentunya kan semua orang terganggu ya pasti karena hal seperti ini karena pandemi ini. Iya, Kalau bagi iya. Pastor pribadi karena apa ini Pastor? Eh, kalau Tuhan murka sudah sejak Taman Eden, ya. Oke, Eh, ya. kalau banyak orang tidak percaya Tuhan murka, silakan lihat salib betapa keras dan kasar dan ngerinya murka Allah yang ditimpakan kepada Sang Mesias. Di Hmm, situ murka Allah dipuaskan. Makanya Yesaya 53 dalam bahasa Inggris dikatakan it please God to crush him. Jadi Allah berkenan meremukan anaknya demi kita. Kenapa? Karena Allah murka. Tetapi kan kemudian bicara salib yang ditebus Allah itu kan oleh pengorbanan Yesus adalah kita, manusia. Bukan alam semesta. Alam semesta ini sudah ditetapkan, udah ada due date-nya untuk binasa, akan lenyap dan digantikan dengan langit yang baru, bumi yang baru. Nah, jadi kalau soal pandemi, wabah, perang, kelaparan, itu akan selalu ada sejak Opa Adam dan Oma Hawa jatuh sampai iya. nanti Kristus kembali dan Tuhan ciptakan langit baru, bumi baru. Ini akan selalu ada. Jadi buat saya, Hmm, buat orang percaya yang kenal Allah, yang kenal Tuhannya, yang betul-betul kenal Alkitab, ini bukan sesuatu yang mengagetkan karena sejarah juga mencatat kan the hmm, last pandemic was 50 atau 100 years ago, 100 tahun betul. lalu. Jadi setiap generasi ternyata menghadapi gitu. Jadi harusnya pandemi ini banyak 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 berkahnya. Salah satunya menyadarkan kita bahwa dunia ini fana. Kalau Wah, kita menggantungkan seluruh hidup kita hanya pada dunia ini, kata Tuhan Yesus ada dua keluarga yang membangun rumah di atas dua macam dasar. betul. Yang satu di atas batu karang, yang satu di atas pasir. Nah, kalau kita menaruh harapan kita pada harta, pada segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya itulah pasir yang ketika banjir datang, kata Tuhan Yesus, ketika badai datang, rumahnya juga bukan cuma hartanya, sama rumah-rumahnya hanyut. Tetapi orang yang membangun di atas fondasi Kristus Yesus, batu karang yang teguh itu, di atas firman-Nya, hidup di atas kebenaran, apapun yang terjadi, seperti yang dialami saudara-saudara kita yang mostly Christian di NTT, ya sekali Yes. Yesus tetap Yesus. Jadi Amin. jadi celakalah orang yang mengkhotbahkan bahwa dunia ini firdaus, bahwa dunia ini surga, bahwa kita bisa pindahkan surga ke bumi. Celakalah karena pandemi ini menyadarkan banyak orang ternyata dunia ini bukan surga. Bukan. Oh, yes. Betul. Memang tidak ada yang kekal di dunia ini ya. Wow, Betul. luar biasa. Pastor, kalau kita mulai bahas, Pastor, tentang topik kita pada malam harinya itu salt and light. Nah, kan Tuhan Yesus sendiri berkata, hendaklah kamu menjadi garam dunia. Ini mungkin banyak kalau orang tidak mengerti firman, orang baru pertama kali mendengar, pasti bingung kan. Kenapa Mm. Tuhan menyuruh umatnya atau menyuruh anak-anaknya untuk menjadi garam dunia? Kenapa tidak gula dunia atau tidak madu dari dunia? Kenapa harus sesuatu yang asin gitu loh? Sudah Iya, asin, iya, iya. murah pula harganya dan gampang diperoleh. Berarti anak-anak Tuhan tuh apa harus jadi seperti kayak murahan atau seperti apa? Nah kan jadi menimbulkan pertanyaan apa tanggapan Pastor? Ah, setiap kita punya potensi untuk menggenapi perintah Yesus menjadi garam dan terang. Kalau Hmm, kalau Daniel bilang garam itu murah, ya begitu besar kemurahan Allah sama Daniel, sama saya, dan sama orang-orang yang sudah mengikuti Yesus. Kita yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal, beroleh pengampunan, bukan karena kita bisa beli itu, bukan karena kita bisa gapai itu, tetapi karena Allah memberikan itu, karena kemurahan kasih karunia-Nya. Jadi bukan murahan ya, tapi betapa besar, terlalu mahal, sehingga itu diberikan. Yang kedua, fungsi garam itu kan memberi rasa. yes. Tidak peduli restoran seenak apapun, kalau kita datang makanannya semua tidak bergaram, ya mau cantik kayak apapun tampilan makanan itu ya tetap tidak ada rasa. Yang ketiga, fungsi garam itu mencegah pembusukan. Jadi dia fungsinya preservation.
Saya pernah dulu ketika kami keluarga besar miskin sekali, waktu kami Mhm. tinggal di Kalimantan karena bapak dinas di sana, bapak bawa pulang ikan yang dia pancing sendiri dan ikan itu harus survive beberapa hari supaya kami bisa makan terus. Caranya adalah dijemur, lantas dikasih garam sampai asin, supaya asin, jadi diawetkan dengan cara itu. Nah, Wow. dunia ini kan sejak tadi kita ngomong pandemi, sejak Adam dan Hawa jatuh, kita ada dalam pembusukan. Jadi pandemi ada, dosa masuk, orang kena sakit, mulai dari sakit bersalin dan segala macamnya, kejahatan muncul. Jadi dunia dunia di mana kita berada hari ini adalah dunia yang busuk, busuk. Lantas apa yang mencegah pembusukan dunia? Apa yang mencegah murka Allah turun? Satu, pengorbanan Yesus. Dua, kehadiran gereja, kehadiran orang percaya. Amin. Jadi kalau Yes. orang percaya sudah di tengah dunia sudah kehilangan rasa, kehilangan asin itu, kehilangan kemampuan untuk mencegah pembusukan yang ada, malah ikut-ikutan karena kehilangan rasa menjadi tawar kata Tuhan Yesus, kita ikut-ikutan busuk. Ya, nggak ada artinya selain kamu dibuang, kamu nggak ada artinya. Sekalipun kasih kasih kemurahan Allah sudah begitu besar menjadikan kita garam, tetapi kita garam yang tidak asin. Garam yang tawar, kata Tuhan Yesus di Matius 5, nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Yang kedua, kalau Daniel bilang terang, kita jadi ngerti kan, kita bisa ngobrol ini kan karena ada terang, karena ada Betul. lampu nyala. Kalau Betul. kita matiin lampu ini, orang bisa dengar suara kita, tapi nggak bisa lihat kita. Yes. Makanya Tuhan Yesus bilang, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang Kristen itu harus bisa dilihat semua orang, harus jadi penerang. Karena dunia ini bukan cuma busuk, ternyata dunia ini gelap. Nah, kalau orang Kristen ngumpet, tidak jadi teladan, tidak mau muncul, tidak mau bangkit, tidak mau pakai medsos untuk jadi terang seperti yang Daniel lakukan, ya nggak ada gunanya kita jadi Kristen. Ya kebaktian aja online terus di rumah, tuh kunci pintu Betul. atau bikin bikin biara di atas gunung, kita semedi aja bertapa. Nggak. Tapi Tuhan Yesus nggak nyuruh dan ngutus kita begitu. Betul. It's good untuk meditate the word. It's good untuk present worship intimately sama Tuhan. Kita punya jam doa pribadi. Tetapi Tuhan Yesus tidak panggil kita jadi pertapa. Tuhan Yesus panggil kita jadi berkat. Nah, terang itu fungsinya satu harus dilihat orang. Kedua, terang itu harus terang. Kalau kita gelap, ya kita tidak terang. Karena dunia ini sudah gelap. Dunia ini tidak butuh anak-anak Tuhan jadi gelap. Nah, yang jadi sedihnya kan Daniel, saya melihat bahwa tidak sedikit, termasuk saya juga lah, saya harus terus mengkoreksi diri terus. Tidak sedikit kita yang punya status sebagai garam dan terang dunia eh, menjadi tawar dan menjadi gelap, sama seperti dunia. Yes. Cara bisnis kita, cara kita handle emosi, cara kita bergaul, cara kita bicara, cara kita berpakaian, cara kita conduct ourselves di tengah-tengah dunia. Ya mereka Yes. yang tersesat jadi makin tersesat karena guidance itu yang harusnya mereka lihat dari kita, ndak mereka lihat. Itu yang sangat menyedihkan. Wow. Luar biasa. Memang sih benar. Terkadang ya memang dunia seperti menyeret ya Pastor ya, seperti menyeret mereka untuk kehilangan garam dan terangnya yang harusnya mereka miliki, tetapi Mm-mm. justru terserap oleh dunia ini sehingga menjadi mati terang dan Ya, terangnya itu dan garamnya pun menjadi hilang ya. Wow. dia. Kalau misalnya Pastor ada orang yang berkata saya mau menjadi garam dan terang dunia, maka apa yang harus saya lakukan untuk menjadi garam dan terang dunia? Yang melekat sama sumber garam dan sumber terang itu, kata Yesus kan, Injil Yohanes pasal 1 jelas berkata bahwa terang itu datang ke dunia dan sudah mengambil rupa manusia. Dia sang terang. Orang yang melekat sama terang, gini, saya kasih ilustrasi paling sederhana gini. Kamu tidak perlu berupaya supaya orang tahu bahwa kamu jualan sate. Kamu tidak perlu perkenalkan bahwa kamu tukang sate. Kalau memang tiap hari kerjaanmu adalah manggang sate. Betul. Otomatis orang lihat itu di medsosmu, otomatis orang cium itu di bau badan kita yang nempel gitu loh. Orang yang melekat sama Tuhan, orang yang melekat sama Yesus, orang yang melekat sama firman Yesus, ini bukan bicara hokus pokus klinik doang ya, yang cuma menyembah, tetapi orang yang berdoa, berhubungan karib, sembahyang, baca firman, meditate on the word, dan mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari, itu kelihatan, dan mungkin nggak kelihatan dari pilihan-pilihan choices yang kita buat, dari dan sorry. Iya ya. Oh, Ya, sempat ya, dari oke. cara kita bekerja, dari cara kita
mempraktekkan firman, orang bisa lihat bahwa Yesus melekat sama kita. Makanya waktu Alkitab mencatat gini, ketika murid-murid sudah spend waktu sama Tuhan Yesus, Alkitab catatkan, they have been with Jesus. People will know when you have Jesus or not. Orang akan tahu, karena it will show. Nggak cuma ngomong glory atau apapun, tetapi the way we conduct ourselves, choices that we make, semua yang kita lakukan betul-betul in line with Jesus' teachings. Wow. In line dengan God's word, gitu. Wow, luar biasa. Jadi terlihat dari tindakan kita juga ya, Pastor ya. Dengan Oh iya, jelas. Kalau cuma mau ibadah, mau sembahyang, mau worship, all religions have their own ways of worship, right? Kalau cuma kita mengkotakkan kebaktian ibadah sebagai 1 atau 2 jam kita kebaktian online atau di gedung, semua orang juga bisa lakukan itu. Tetapi ibadah yang sejati, kata Roma 12 kan, adalah the way we present ourselves di hadapan Tuhan dan dunia setiap hari. Itulah ibadah yang sejati, persembahan korban tubuh yang hidup, bukan yang mati, gitu loh. Kalau cuma serahkan uang, semua orang juga bisa, gitu loh. Tapi apakah Tuhan senang dengan sogokan uang kita, tetapi hidup kita tidak menjadi garam dan terang? Tentu tidak. betul. Wow, luar biasa. Tadi Pastor sempat berkata tentang meditate. Nah, ini kan sering menjadi sebuah plesetan atau sering orang mensalah artikan menjadi ya, apakah seharian penuh memang kita harus membaca firman Tuhan dan meninggalkan semua pekerjaan yang lain, atau kita hanya harus fokuskan hanya kepada ayat firman Tuhan saja. Apa yang sebetulnya dimaksud dengan meditate itu sendiri, the word of God? Mungkin orang bertanya-tanya seperti itu, Pastor. Berkenaan dengan tema yang Daniel kasih, menjadi garam dan terang itu kan, garam kan harus disebar supaya dia menyebarkan asinnya. Terang itu harus jangan ditaruh di bawah gantang, kata Tuhan Yesus, nanti tidak ada yang bisa lihat. Makanya tadi saya buat statement, orang Kristen itu tidak dipanggil untuk jadi pertapa yang tidak hadir di tengah-tengah dunia. Ketika dibilang meditate God's word, ya setelah kita saat teduh, kita menghidupi hidup kita seharian, ya firman Tuhan yang kita baca tadi pagi itu kita renungkan sambil kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai garam dan terang di tengah dunia. Jangan terus kunci diri di kamar, berdoa 12 jam, ibu-ibu nggak masak buat anak-anaknya, nggak diurus sekolahnya, bapak-bapak nggak kerja, keluarganya kelaparan. Ini kan ngaco gitu. Iya, betul. Wow, oke. Pastor, kan orang ya, terutama di saat-saat seperti ini, Pastor, mereka kehilangan garam dan terang, mereka kehilangan values mereka karena mereka berpikir bahwa ya dunia ini memang sudah seperti ini, kita mau mempertahankan juga, mau jalan-jalan sebenar-benarnya juga pasti mau nggak mau pasti akan terbelok juga, karena memang segala sesuatu memang sudah sulit semenjak saat-saat seperti ini. Lantas apa yang harus lakukan seorang yang mau mempertahankan garam dan terangnya di tengah situasi di sekitarnya yang tidak mendukung untuk dia bisa memancarkan sinarnya dan untuk dia menjadi garam dunia itu, Pastor? Tuhan Yesus ngomong dengan sulit begini, kamu akan dikenal dari buahmu. Buah itu diuji bukan pada keadaan nyaman, pada keadaan aman. Justru berkah yang didatangkan oleh masa pandemi ini adalah mengeluarkan keaslian kita. Kita ini benih gandum atau ilalang sebetulnya. Karena kalau kamu pernah baca perumpamaan yang Yesus katakan, kedua benih itu ada di ladang yang sama. Yes. Kalau kita ngomong di komunitas Kristen yang sama, kebaktian bareng-bareng, pelayanan bareng, gereja bareng, mungkin punya jabatan seperti saya, mungkin pendeta tua, PDT pendeta tua, PDM pendeta mas-mas, PDP pendeta depan pintu katanya, atau PDF Adobe Acrobat gitu ya, atau punya jabatan apapun di gereja ya. Tapi itu kan cuma visage, cuma sesuatu yang kita tempel di luar. Keaslian di dalam kita akan muncul. Nah, ini selalu saya bersyukur untuk tough times will show who we really are. Keadaan sukar, keadaan sulit akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi kalau sebetulnya dulu kita ilalang, kita benihnya ilalang, kata Tuhan Yesus, itu ditaburkan oleh musuh kita di ladang itu, maka ya kita akan jadi ilalang. Sekalipun kita punya titel apapun, kita punya prestasi apapun di pelayanan, it will show, this kind of times will show who we truly are. Sedangkan orang yang betul-betul benih gandum, sekalipun kita lemah, sekalipun kita tidak berdaya, sekalipun kita minoritas, sekalipun semua orang serong ke kiri, sementara kita harus lurus atau belok kanan, justru kita akan makin muncul. Emas itu hanya akan teruji dia murni ketika tanur itu panas begitu rupa, maka emas itu
ketahuan dia murni atau enggak, betul nggak? Ketika orang Betul, menguji emas. Nah, betul. shaking yang sedang terjadi ini seperti perumpamaan Yesus ketika orang mau memanen itu kan gandum, kalau zaman dulu mungkin saya suka lihat ya ibu atau nenek saya menamping beras dipisahkan mana yang bukan beras, mana yang beras dikumpul, di shake Mm, begitu. Nah ini mm. masa shaking. Masa shaking akan menunjukkan siapa gandum, siapa ilalang. Buat saya sih nggak apa-apa. Kita mungkin akan kehilangan beberapa ilalang, tetapi yang betul-betul gandum will grow even stronger, Amin. karena seperti yang kita pernah dengar pepatah, seorang pelaut yang handal tidak dihasilkan oleh kapal yang berlabuh, tetapi kapal yang berlayar di tengah badai. Kita strong Christian terbukti ketika masa-masa sukar. Nah, strength-nya seorang Kristen bukan karena kita kuat, hebat, punya kemampuan, punya urapan yang lebih, enggak. Saya percaya gini, there are no great godly men and women of God. Nggak ada orang Kristen yang laki-laki perempuan yang hebat sebetulnya. Yang ada adalah orang-orang lemah di tangan Tuhan yang kuat. Betul. Yes. Paulus Wow. kan, Paulus kan ngomong, saya ini lemah, ada duri dalam daging. Tetapi dalam kelemahanku, kuasa Tuhan bekerja. Jadi masa pandemi ini sebetulnya menunjukkan kerapuhan kita dan kekuatan orang yang dalam kerapuhannya betul-betul bersandar sama Tuhan. Wow. Gitu. Luar biasa. Betul sih. Ya, ya, ya. So, Pastor, kan ada terkadang orang yang saat-saat ini berada dalam sisi lampunya belum padam sepenuhnya, cuman hampir mau fuse, hampir mau padam. Juga garamnya juga hampir mau kehilangan asinnya. Kira-kira kalau ada orang yang berada dalam keadaan yang seperti itu, Pastor, apa yang harus dilakukan ya, Pastor? Untuk kembali mendapatkan itu kembali, untuk mendapat asin itu kembali dan terang itu kembali. Dari sisi kita yang bisa dilakukan adalah kalau kalau dengar sharing kita ini atau dengar khotbah Pak Pendeta di gereja baik secara online maupun onsite, terus hatinya terketuk, cepat responi karena itu Roh Kudus, karena itu Tuhan sedang manggil balik. Kalau kamu sadar, kalau teman-teman sadar yang sedang nonton, apimu mulai padam, tetapi kebenaran ini merisau kamu. Saya bersyukur karena kamu risau, karena itu membuktikan kamu gandum. Dan karena gandum, maka yang harus kamu lakukan adalah kembali melekat. Orang yang tinggal dalamku, kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 15, akan berbuah lebat. Tinggal sama Tuhan, ayo lekat sama Tuhan, dekat lagi, satu dua lagi, meditate firman lagi, nyembah lagi, lengket lagi sama Tuhan, maka buah itu bukan kita yang hasilkan. Buah itu dihasilkan karena kita tertanam pada pokok anggur. Dari sisi manusia. Dari sisi Tuhan saya percaya gini, saya lebih punya iman yang besar kepada Tuhan daripada pada kelemahan saya, pada kelemahan kita. Amin. Setiap kita lemah. Dan kalau kita sudah jauh dari Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk menarik kita kembali. Dalam kasus Yunus, tadi saya mention, itu angin puting beliung, badai. Dalam kasus anak bungsu yang pergi dari rumah, meninggalkan ayahnya, itu dengan, maaf ya, ampas babi, sudah habis semua, sudah terpuruk, baru senses come to his mind dan berkata, waduh di rumah bapakku banyak. Nah, buat saya, kalau kita bisa memilih, seharusnya jangan seperti itu dulu, jangan kayak saya dulu. Sudah kanker, sudah ngegeletak, sudah lumpuh, sudah serangan jantung, baru saya, ampun Tuhan, sudah habis hartanya, baru berkata, ampun Tuhan, sudah angin puting beliung dalam kehidupan seperti Yunus, baru berkata, ampun Tuhan, yuk balik aja sekarang. Tetapi ingat baik, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menarik kita kembali, dan supaya kita berfungsi kembali sebagai terang dan garam. Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Saya percaya 1000% pada kemampuan Allah untuk menjaga orang-orang yang betul-betul gandum sejak awal sampai masa panen nanti. Sampai ketika sang penuai itu, sang mempelai laki-laki datang, menuai kita, saya percaya pada kemampuannya menjaga kita. Gitu, Daniel. Wow, luar biasa. Pastor, kita ngomong-ngomong soal garam dan kita ngomong-ngomong soal terang dunia, kan terkadang untuk menjaga terus garam dan terang itu kan dibutuhkan perawatan ya, Pastor. Dibutuhkan terus kita maintain. Kira-kira maintenance seperti apa, Pastor, yang dapat dilakukan dari kita, dari pihak kita untuk membuat garamnya kita itu terus tetap asin, membuat terang kita terus dapat menyala dan menyinari, bahkan menjadikan terang itu lebih menyinari daripada yang
tahun demi tahun. Karena aku percaya begini, ketika kita mungkin awalnya bersinar, mungkin kita nanti dapat menyinari satu ruangan, kemudian ketika kita lama-lama, kemudian kita seharusnya sudah bisa lebih menyinari, memancarkan sinar itu kan lebih daripada ruangan satu itu di mana kita berada. Jadi semakin waktu kan semakin banyak yang kita dapat sinari, tidak hanya di satu tempat itu saja. Ya. Nah, untuk memaintain agar bisa terus excel, bisa terus meluas gitu, Pastor, bagi apa yang harus kita lakukan? Kalau bicara gimana bisa maintain, tadi saya sudah sempat bilang kita melekat sama Tuhan. Tuhan Yesus jelas bilang orang yang melekat sama aku akan berbuah lebat. Tinggal dalamku, tinggal dalam Tuhan. Jangan lari lagi sebelum ditarik-tarik Tuhan dengan cara halus maupun cara kasar. Yuk tinggal sama Tuhan, lekat sama Dia. Yang kedua, Alkitab juga bilang exercise the gift. Jadi karunia-karunia yang ada, termasuk karunia untuk bersaksi, bukan cuma kita isi kepala kita dengan head knowledge dengan Bible verses, kita baca Alkitab, kita punya pengetahuan yang banyak, kita isi diri kita dengan urapan, dengan hadirat Tuhan, tetapi pengetahuan Alkitab serta urapan yang ada dalam kita harus dibagikan. Caranya gimana? Ya latihan dengan talenta, dengan pelayanan, dengan bersaksi, apapun yang kita lakukan, practice makes perfect, kata orang dunia ya. Kalau kita, ini ngomong salah satu aja, ketika kita penginjilan misalkan, kita biasa sharing firman, sharing tentang Yesus, pertama kali pasti gemetar, ketakutan, kita deg-degan, kita canggung, gimana ngomong sama strangers, nggak bisa. Tapi sekali dilakukan, takut mulai berkurang. 2 kali mulai terbiasa. 3 kali mulai biasa. 4 kali mulai bisa. Jadi orang itu kan pertamanya memang harus terpaksa, kemudian terpaksa, dipaksa, lantas terbiasa, lantas jadi bisa. Jadi semua itu bisa karena biasa. Jadi latilah dirimu, kata Alkitab, latihlah dirimu. Kalau kita melatih diri kita untuk mempraktekkan exercise karunia kita, exercise semua urapan kita, exercise semua pengetahuan Alkitab yang kita tahu, maka lihat ya, dengan level kesetiaan kita, Tuhan akan mulai percayakan. Dampak kita mulai dari dampak kecil, makin lama makin besar. Kalau saya jadi hari ini jadi gembala, jadi pengkhotbah kan tidak ujuk-ujuk, Daniel. Saya kan mulai ya setia di sekolah minggu, setia jadi apapun yang Tuhan suruh, mau jadi tukang hias dekorasi acara gereja di sekolah atau apapun yang bisa saya lakukan, sampai jadi tukang ngelipet-ngelipet warta, ngebikin desain, jadi nyanyi, jadi singer, jadi WL, jadi penterjemah, kemudian sharing firman juga kan nggak langsung. Waktu saya lahir baru itu, ketika saya masih kuliah di sekuler, saya bagikan Injil kepada teman-teman di kelas, kepada teman-teman yang saya antar pulang ketika pulang dari kampus kuliah. Saya bagikan Injil, orang-orang di jalan, saya bagikan Injil, dan makin lama makin mahir. Despite of respon orang, ada yang terima, ada yang enggak. Saya sudah biasa diludahi. Ketika bagikan traktat, bagikan uang pun dilempar lagi sama pengemis, mobil saya ditimpuk. It's okay. Tetapi practice makes perfect. Ketika itu saya lakukan dengan setia bertahun-tahun, kan kemudian dampak saya Tuhan tambahkan, bisa diundang sana sini, bisa ketemu Daniel, hari ini bisa live di Instagram. Itu kan semua dimulai dari kesetiaan yang kecil, setia dalam perkara kecil, dipercaya perkara besar. Itu kan urutannya Tuhan Yesus kan begitu selalu. Nggak ada orang yang mau, saya pengen jadi a big pastor, dilihat semua orang. Kalau yang hatinya masih begitu, nggak bakal diangkat sama Tuhan. Kalaupun terangkat, pasti yang angkat bukan Tuhan. Iya, betul. Setuju. Dan percayalah, kalau yang angkat bukan Tuhan, pasti akan segera jatuh kembali. Iya, apa yang naik cepat, jatuhnya cepat. Itu hukum. Ya. Itu bukan cuma ngomong rohani, dunia juga percaya itu. Ya. Betul, setuju. Wow, luar biasa sekali. Pastor, tadi kan sempat kita ngobrol-ngobrol dari awal. Pastor sempat bilang tentang hajaran lembut dan hajaran keras. Mungkin ada yang penasaran nih, Pastor, di sini. Kira-kira kalau dapat hajaran lembut dari Tuhan itu bentuknya seperti apa dan rasanya seperti apa sih, Pastor? Sudah pasti semua kita pasti pernah mengalaminya. Kalau Tuhan bicara dengan lembut, that still small voice in your heart when God is speaking, that you know that's God. Yang kita tahu bahwa itu Tuhan yang bicara ketika dia bilang jangan nak, ketika dia bilang balik nak, ketika dia bilang doa nak, ketika dia bilang worship nak. Itu pasti semua orang pasti ngalamin.
Tetapi masalahnya tidak semua orang punya respon atau ketaatan yang cepat. Nah, penundaan kita terhadap ketaatan akan mendatangkan teguran Tuhan yang makin lama, notasinya makin tinggi. Kalau saya dengan anak misalkan, saya panggil gitu kan, nah, dan nyaut, nah, nggak nyaut, son, tapi saya panggil nama komplitnya mungkin ya. Nah, that's how God's work, because he's a good father, dia bapak yang baik. Nggak mungkin dia serta-merta ajar kita, pukul kita, enggak lah. Saya juga bapak dunia aja nggak begitu gitu loh. Betul. Tapi kalau anaknya makin lama, makin bebal, makin bandel, sometimes sebagai bapak yang baik, kita harus jewer. Kalau misalnya, mungkin surat Ibrani kan bilang Allah kita itu jangan diuji ya, karena dia akan mengajar dan menghajar anak-anaknya. Jadi hajaran itu salah satu bentuk didikan. Kita lihat banyak generasi di Amerika yang dibilang snowflakes, orang nggak punya backbone, hidup nggak ada prinsip, sekalipun ngakunya Kristen, hidupnya flaky kanan kiri. Kenapa? Karena mereka terbiasa hidup dengan didikan yang keliru, didikannya lembut. Kan selama berapa puluh tahun terakhir di Amerika kan cara parenting itu totally different sama generasi boomers yang dulu yang akhirnya jadi man of statue. Kayak King Philip yang barusan meninggal itu di Inggris, umur 99 tahun tuh man of stature gitu loh. Orang-orang yang dibentuk dengan keras jadi biasanya. Nah, kegamangan saya hari ini terhadap generasi zaman now, millennials, generasi Z itu adalah parenting yang mereka alami itu adalah parenting yang soft. Iya. Ya nggak apa-apa kalau dimulai dengan soft, tapi kalau orang tuanya tidak keras ketika anaknya bebal, itu orang tuanya salah. Nah, Tuhan tidak pernah salah sebagai parent, sebagai bapak, dia bapak yang baik. Kalau kita mengeraskan hati, Tuhan punya cara untuk bicara dengan keras sama kita. Mulai dari still small voice ketika kita saat teduh, ketika kita dengar khotbah, langsung hati hancur, air mata bercucuran, air ingus keluar semua gitu kan. Sampai dengan cara yang kasar, yang seperti saya sudah kehilangan ini, kehilangan itu, kehilangan ginjal, kehilangan kesehatan, kehilangan uang. Banyak orang mesti menempuh cara itu dulu, seperti anak bungsu di kandang babi kan akhirnya. Kalau buat saya sih, kalau saya bisa milih, bisa turn back time, saya nggak mau kayak gitu. Karena ujung-ujungnya God will have His way. Buat anak-anak yang sejati, anak-anak gandum, God will have His way. Tuhan pasti He will have the final say, dan whatever He wills will happen. Apapun yang Tuhan mau pasti jadi. Masalahnya seringkali kita seperti bangsa Israel nggak taat. Yang harusnya bisa 4 minggu nyampe Kanaan, 40 tahun jadinya. Bener. Betul. Jadi berputar-putar di tempat yang sama aja ya, tanpa alasan. Berputar-putar sampai Tuhan harus dengan keras membinasakan satu generasi, ya termasuk Yosua dengan Kaleb juga ditempa dengan keras sampai akhirnya mereka bisa lihat anak-anakan kan. Betul. Gitu. Wow, luar biasa. Pastor tadi sempat bilang tentang God will always have the final decision and everything. Cuman kalau yang aku lihat nih Pastor, dari anak-anak muda zaman sekarang, seringkali mungkin mereka berpikir bahwa Tuhannya ini, aku tuh maunya ini, dan Tuhan tuh ya somehow harus ya ngikut lah, kompromi dikit lah sama aku, Tuhan cincai lah Tuhan. Mungkin anak-anak muda tuh berpikir bahwa Tuhan bisa diajak ya kompromi dengan mereka, dengan kemauan mereka. Padahal ya kalau kita bahas kan, not everything that we want Tuhan bakal kasih dan bakal tepatin. Dan banyak orang ketika nggak dapat itu, mereka bilang that Tuhan itu jahat dan Tuhan itu nah kan itu yang menjadi ya satu masalah ya Pastor, kalau kita lihat pada generasi ini, terutamanya generasi muda. Dan apa tanggapan Pastor tentang hal seperti ini Pastor? Iya, jadi kalau ada orang yang merasa anak Tuhan Yesus, dia Bapak kita, sekalipun dia Bapak, tetap dia Lord of all. Yes. One must not forget. He's God sovereign, dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang besar, yang kalau dalam penglihatan Rasul Yohanes, semua orang gemetar, termasuk tua-tua di surga, semua sujud, lempar mahkota, berkata, holy, holy, holy. Saya lihat Allah dan dia gemetar dan bilang, aku najis bibir. Yeremia, semua mengalami itu. Daniel, sampai dia tumbang, dia panas dingin 3 hari. Kalau hari ini Allah izinkan surga dibuka dan anak-anak Tuhan yang flaky hari ini, yang suka threaten Tuhan, suka ngancem Tuhan itu, diperlihatkan kemuliaannya. Saya jamin 1000% tidak ada orang berani ngancem-ngancem Tuhan. He's holy. He's holy. Yeah. Dia Allah, tetapi Alkitab catat kita must have fear.
Ini bukan ketakutan, ya, tetapi lebih ke rasa hormat. Karena sekalipun dia bapak, dia bukan bapak sembarangan. Nah, ini masalah dengan pengajaran, dengan lagu-lagu kita selama ini belakangan terlalu melo sehingga people have a wrong kind of view about God. Yes. Nah, kita pikir Allah itu seseorang yang bisa kita ajak main-main, seorang yang bisa kita ancam-ancam. Ntar gue nggak gereja lagi loh. Kalau nggak kasih itu tuh si Machen jadi pacar I nggak mau kebaktian lagi. Ini bisa gitulah. God will have the final say, you know. Dan buat saya kita juga ngomong gini, ini ngeri sekali ya. Betapa ngerinya jatuh ke tangan Allah yang hidup. Because He is still the consuming fire. Allah kita tetap api yang menghanguskan. And many people seems to forget about that. Many preachers don't want to preach about that. Sebagai hamba yang udah berkali-kali di masuk keluar ICU dan kamar operasi, saya mau ngomong hati-hati, jangan don't test me, kata Tuhan. Jangan uji aku, jangan cobai aku, jangan sampai. Ya, kalau ngomong contoh tadi, saya sempat bilang Kanaan dan Mesir dan bangsa Israel di padang gurun. Firaun itu kan awalnya mengeraskan hati, lalu Firaun mengeraskan hati, setelah beberapa tulah. Lantas setelah tulah kesekian, kita mencatat, lalu Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kalau mengeraskan hati kita sampai kita tidak bisa bertobat, waduh, matilah kita sudah. Betul sih, iya. Wow, luar biasa. Pastor tadi bahas tentang melekat hati Tuhan ini mungkin sedang dialami dan sangat relevan bagi semua umur ya. Aku rasa baik yang dewasa, baik yang muda sekalipun semua merasakan di saat-saat ibadah online ini, Pastor. Kalau kita berbicara tentang keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, mereka merasa bahwa kok atmosfernya nggak dapet kita sama Tuhan, kesannya tuh kayak beda, semuanya tuh nggak merasa kayak, kan orang suka bilang kalau di hadirat kita kayak menggigil, katanya ada yang ngomong kayak begitu macam-macam asumsi tentang merasakan hadirat Tuhan. Nah, apakah memang hadirat Tuhan harus dirasakan selalu di dalam sebuah gedung gereja, atau hadirat Tuhan pun dapat dirasakan ketika kita sedang beribadah online, Pastor? Apa menurut Pastor? Kalau kita percaya God is omnipresence, Allah maha hadir, maka kita harus percaya bahwa Allah yang hadir di ibadah kita di gereja dulu, di onsite, adalah Allah yang sama, yang harusnya dapat penghormatan yang sama waktu kita ibadah di rumah. Betul. Lantas kalau gitu Pak, nanti ada pertanyaan gini, berarti kalau sudah selesai pandemi, saya ibadahnya di rumah aja, nggak usah di gereja. Salah lagi, karena kita juga bicara, jangan kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, karena fungsi ibadah itu kan bukan cuma upward, tetapi juga dengan sesama. We complete each other, kita saling nguatin, kita saling melengkapi, dan kita nggak mungkin cepat jalan sendiri. Kita butuh persekutuan tubuh Kristus. Nah, kemudian tadi Daniel bilang, jadi kalau hadirat Tuhan di gereja lebih merinding-merinding gitu ya, kalau di rumah enggak. Mungkin AC-nya kurang dingin ya. Mungkin AC-nya kurang dingin, di rumah dinginin aja AC-nya, masih merinding ya. Kalau kita masih mengukur hadirat Tuhan dengan merinding, dengan tumbang, orang minum alkohol juga tumbang. Orang ke puncak nggak pakai jaket juga merinding. Jadi bukan itu ukurannya, orang ukuran aja merinding. Apalagi ya, kalau mau rasa feel good, orang pakai narkoba juga feel good. Jadi ukuran hadirat Tuhan itu bukan itu. Ukuran hadirat Tuhan satu, kekudusan. Kekudusan. Di mana ada kekudusan Allah, kita mencatat semua orang-orang itu revere. Bahkan Nebukadnezar pun sujud ketika dia melawan kekudusan Allah, melawan kemuliaan Allah, kan Allah cabut kewarasannya. 7 tahun jadi embe, makan rumput. Itu seorang raja, King of Kings, dia raja di atas segala raja, Babylonian Empire, dia bilang, lihat kemuliaanku begitu besar. Tapi Allah cabut kewarasannya, dan pada tahun ke-7, kewarasannya kembali, apa yang dia bilang? El Elyon, kau Allah yang maha tinggi, kau mengatasi semua, I'm nothing. Sampai pada kesadaran itu, seseorang nggak akan pernah bisa dipakai Tuhan. We are nothing, He's everything. Wow, luar biasa sekali. Pastor, mungkin ada pesan-pesan terakhir yang ingin Pastor sampaikan, mungkin bagi yang sedang nonton atau bagi yang akan nonton ini, Pastor. Buat teman-teman yang menyerah, dengan percakapan. Oke. Ya. Agak freeze, Pastor. Tidak ada suara. Iya. Yes. Lagi khususnya saya sharing bahwa it's okay kalau kita merasa lemah hari-hari ini, merasa tidak kuat,
menangis. It's okay. Itu dialami semua anak Tuhan di Alkitab. Dan enggak apa-apa kalau iman kita kecil, karena Aduh, freeze lagi, Pastor. Oke, teman-teman mohon bersabar ya. Iya, betul, Pastor. Ups, terpotong lagi. Hai Daniel. Yes, Pastor. Iya. Oke. Oke. Enggak apa-apa kalau teman-teman rasa lemah, rasa capek, rasa nangis. Karena kita berkata air mata kita ditampung dalam kirbat Tuhan. Dan yang kedua, kita juga berkata hati yang hancur Tuhan tidak pandang hina. Justru dalam kerapuhan kita Allah menghargai, menerima seperti Paulus dalam kelemahan, kuasanya bekerja. Jadi nggak apa-apa, come as you are, bilang sama Tuhan, Tuhan aku udah nggak kuat, aku capek, aku nangis. Karena yang Tuhan butuh bukan iman yang besar, cukup sebesar. Ups, terpotong lagi, Pastor. Ya, oke. Terputus kembali sinyalnya. Iya. Iya, saya lanjut. Allah tidak butuh imanmu besar. Cukup sebesar biji sesawi itu cukup. Sekalipun iman kita kecil, kita bersandar dalam kelemahan kita pada Allah yang besar. Nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa mau putus asa. Saya akan encourage Anda dan berkata gini, Tuhan selalu punya cara untuk mengintervensi keputusasaan kita. Berserah aja sama Tuhan, berserah aja. Amin. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak, Pastor, atas nama semua yang nonton dan atas nama diri aku pribadi. Aku mengucapkan banyak terima kasih untuk semua sharing-sharing Pastor dari tadi dan untuk perbincangan pada malam hari. Terima kasih untuk waktunya, untuk kebersediaannya. Mungkin sebelum aku minta Pastor untuk memimpin kami dalam doa, izinkan aku sedikit merangkum pembicaraan kita dari tadi. Mungkin bagi ada yang kelewat sedikit dari awal. Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inti dari seluruh pembicaraan kita adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, we are created to become the salt and light of this world. Sekarang pertanyaannya adalah jika kita memang sudah kehilangan garam dan terang itu, dan jika kita mau untuk mendapatkannya kembali, then the only thing is we need to go back to our Creator, we need to be closer to Him. Kita harus kembali lagi sama Dia, kita harus ingat kembali esensi daripada penciptaan kita adalah untuk apa, mengapa kita diciptakan, dan siapa yang menciptakan kita. Apakah yang menciptakan kita adalah dunia ini dan segala keindahannya, atau yang menciptakan kita adalah Tuhan. Kalau memang engkau merasa bahwa Tuhan adalah penciptamu, maka sudah seharusnya engkau kembali kepada penciptamu, engkau kembali dekat padanya, mencari wajahnya kembali, dan dengan demikian Tuhan sendiri akan menjadikan engkau garam dan terang, dan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dan ketika engkau menjadi garam dan terang dunia, tidak perlu engkau berkata kepada orang apapun, orang sendiri akan melihat engkau bahwa engkau adalah anak Tuhan. Karena dari tingkah lakumu, dari tindakanmu, semuanya pasti akan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada orang yang garam dan terang dunia tetapi tindakan dan kelakuannya malu-maluin Tuhan. Gak ada yang seperti itu. Kalau orang yang namanya garam dan terang dunia, semua tindakannya, semua yang menjadi tingkah lakunya pasti akan memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau mungkin pernah mempunyai garam dan terang itu dalam dirimu, dan engkau mau, dan engkau sekarang kehilangan dan engkau mau kembali, then do it now. Jangan sampai engkau mendapatkan teguran yang keras daripada Tuhan. Selagi Tuhan masih menegurmu dengan lembut, kembalilah kepadanya, because He's always there. He's standing beside you, waiting for you to kneel down to Him and to come back to His presence, dan untuk kembali bertobat dan menjadi ciptaan sebagaimana Dia telah menciptakan engkau, dan untuk menggenapi rencananya bagi kehidupanmu. Pastor, dengan segala hormat boleh aku minta Pastor untuk berdoa bagi kami semua. Kita berdoa ya teman-teman, kami bersyukur hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa kami adalah garam, kami adalah terang. Nggak apa-apa iman kami kecil, karena cukup sebutir pun dahsyat, cukup sebesar biji sesawi, karena yang kami andalkan adalah Allah yang besar. Tuhan, mungkin di antara teman-teman ada yang udah nggak kuat, ada yang udah capek, lelah. Hari ini kami datang dalam segala kelemahan kami, biar kuasa-Mu yang bekerja, biar providensiamu yang nyata, biar kuasamu yang bekerja. Di tengah kekurangan, di tengah keletihan kami temukan ada kesegaran dan kekuatan lagi dan lagi.
Elia yang mau menyerah itu di tengah jalan, Tuhan kirim roti, kirim burung gagak, bawa daging, kirim malaikat, kasih air, sehingga dia bisa run again. Dia bisa run again. Seperti dua Maria yang takut di kuburan, tapi ketika dia berjumpa dengan malaikat yang mengatakan Yesus bangkit, mereka sekalipun mereka takut, mereka punya sukacita yang besar. With fear, but with great joy. Mereka terus berlari dan kami akan terus berlari. Jika ada yang mulai hilang, apinya, garamnya mulai tawar. Bapa, dalam nama Yesus, kembalikan kami, kembalikan kami, kembalikan kami. Tarik kami lagi, tarik kami lagi, tarik kami lagi, tarik kami lagi. Kami percaya pada kekuasaan-Mu, pada kerahiman-Mu, kerahmatan-Mu Tuhan, untuk membuat anak-anak-Mu yang padam terbakar lagi. Let us go back to our first love, Father God. Allah Bapa, kami mohon tarik kami kepada kasih kami yang mula-mula Tuhan. Because bukan kami yang mulai. You started it. Engkau yang mulai love story ini. Bukan kami Tuhan. Kami cuma meresponi Tuhan. Sebab itu hari ini we yield our hearts once again. Kami serahkan hati kami sekali lagi dalam segala kelemahan kami. Buat kami jatuh cinta lagi sama Engkau Abba Bapa. Buat kami jatuh cinta lagi sama Engkau Tuhan Yesus Roh Kudus. Buat kami jatuh cinta lagi Tuhan. Supaya kami bisa ketemu lagi. Go back to that first love. Bahkan di tengah pandemi kami bisa ngalami the living God, the risen Savior, Yesus yang bangkit, kami bisa ngalami. Dan besok pagi kami bangun, kami tahu fire itu sudah kembali hati kami. Terima kasih Engkau tegur kami malam hari ini. Terima kasih buat Daniel, terima kasih buat channel ini. Dalam nama Yesus, Tuhan, aku percaya Daniel jadi berkat dimanapun dia berada. Tayangan yang dia lakukan, program yang dia lakukan, terus jadi reminder buat setiap anak-anak Tuhan berfungsi di tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau bela hidup Daniel, bela keluarganya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Asaf Immanuel yang telah melayani kami pada malam hari ini. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau memperluas kapasitasnya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan, penggembalaannya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa menopang, menguatkan, senantiasa berada bersama dengan Pastor Asaf Immanuel ini Tuhan. Senantiasa menuntun langkahnya Tuhan. Setiap keputusannya diambil Tuhan bagi gerejanya Tuhan. Engkau yang membimbing, menjaga, melindungi dia Tuhan. Engkau yang memberikan terus visi misi yang datangnya daripadamu Tuhan. Engkau berkati setiap domba-domba yang dipimpinnya Tuhan. Biarlah senantiasa menjadi domba yang taat dan setia kepada Engkau, juga kepada gembalanya Bapa. Kami berkati keluarganya Tuhan, biarlah hadirat-Mu sempurna atas keluarga ini Tuhan. Perlindungan darah anak domba termeterai dengan sempurna atas Pastor Asaf dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor untuk waktunya. God bless you Pastor. Terima kasih semuanya yang udah hadir pada sole malam hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua berlimpah-limpah. Aku akan kembali lagi minggu depan di jam yang sama. Jangan lewatkan Sunday Live Talk Show setiap hari Minggu jam 7 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Good night. Bye-bye. Good night. Bye.